Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai mengkaji literatur penelitian. Kami yang beranggotakan Anissa Rohmatun Janah, Atina Nur Azizah, Fenti Nur Hidayah, Ika Kusuma Wijaya, Ilham Giandriana Putra, dan Kartika Rizky Septiana. Nah, dalam mengidentifikasi kata kunci, yang pertama, temukan topik utama penelitian dan buat kerangka kerja penelitian. Yang kedua, temukan pertanyaan penelitian atau hal-hal yang perlu diteliti lebih mendalam dalam suatu penelitian. Berikutnya, yang ketiga, sesuaikan pertanyaan penelitian dan topik penelitian dalam sebuah kata atau frasa. Berikutnya yang keempat, temukan literatur di perpustakaan online maupun perpustakaan akademik. Berikutnya yaitu temukan literatur. Yang pertama, gunakan perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik biasanya memiliki katalog online dari kepemilikan mereka, sehingga dapat mencari materi perpustakaan dengan mudah. Nah, dalam penggunaan perpustakaan akademik ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu peneliti perlu menemukan bahan tugas yang seringkali menjadi sulit karena kepemilikan yang besar dan kompleks. Dan yang kedua adalah mengatasi frustasi yang muncul ketika pengguna perpustakaan lain telah memeriksa materi yang dibutuhkan namun tidak dapat digunakan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu gunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah teori dasar yang dikemukakan oleh peneliti ahli, bukan merupakan hasil penelitian yang merujuk pada teori ahli yang lain. Sumber sekunder adalah literatur yang merangkum sumber-sumber primer dan tidak mewakili materi yang diterbitkan oleh peneliti asli atau pencipta ide. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu cari berbagai sumber literatur. Cari sumber literatur dari berbagai sumber yang keilmiahannya terjamin seperti jurnal, proceeding, skripsi, tesis, buku, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi sumber bahan review pustaka. Untuk standarnya ada 2. Yang pertama standar rendah untuk memastikan kualitas. Yang kedua yaitu standar tinggi untuk memastikan kualitas. Sumber bahan review pustaka, gagasannya itu bisa muncul pertama atau bisa juga gagasan tersebut muncul 10 tahun setelah inisiasi. Klasifikasi sumber bahan review pustaka itu dibentuk seperti segitiga, di mana terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama bahan tahap awal, yaitu kertas dipasang di situs web, asosiasi buletin profesional, dan draft konferensi makalah untuk presentasi. Selanjutnya yaitu konferensi makalah, yaitu berupa publikasi terindeks, disertasi, tesis, dan asosiasi makalah profesional, serta publikasi perguruan tinggi dan universitas. Selanjutnya yaitu artikel jurnal, berupa referensi, tidak ada referensi, nasional, regional, dan studi. Kemudian yaitu berupa buku. Buku itu bisa didapat dari studi penelitian dan esai. Dan yang terakhir yaitu ringkasan. Ringkasan, kita bisa menemukan ringkasan melalui ensiklopedia, ulasan penelitian, buku pegangan, dan abstrak. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis literatur. Yang pertama
Ringkasan. Ringkasan di sini yaitu untuk memberikan kajian literatur dan penelitian tentang isu-isu tepat waktu dalam pendidikan. Sumber tersebut bisa didapat dari ensiklopedia, kamus dan glosarium istilah, buku pegangan, indeks statistik, dan kajian serta sintesis. Ensiklopedia menyediakan penelitian pada topik-topik tertentu termasuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah, pendidikan orang-orang luar biasa, dan struktur organisasi dan tata kelola pendidikan. Selanjutnya yaitu kamus dan draft istilah. Sebagian besar berisi tentang istilah pendidikan terkini. Kemudian ada buku pegangan. Ada banyak buku pegangan yang membahas berbagai topik seperti mengajar, membaca, kurikulum, studi sosial, administrasi pendidikan, pendidikan multikultural, dan pendidikan guru. Selanjutnya yaitu berupa indeks statistik. Indeks statistik seperti melaporkan tren pendidikan yang berguna dalam penulisan pernyataan masalah atau kajian literatur, termasuk hasil statistik yang melaporkan informasi dari banyak sumber. Kemudian ada kajian sintesis. Kajian sintesis, sumber ringkasan akhir pada topik terdiri dari kajian dan sintesis tepat waktu dalam pendidikan, psikologi, dan ilmu sosial. Selanjutnya yaitu berupa buku. Perpustakaan akademik memiliki koleksi buku yang luas tentang berbagai topik pendidikan. Buku-buku yang paling berguna dalam meninjau literatur adalah buku yang merangkum studi penelitian atau melaporkan diskusi konseptual tentang topik pendidikan. Buku teks yang digunakan di kelas kurang bermanfaat karena biasanya tidak berisi laporan studi penelitian tunggal, tapi buku itu berisi ringkasan literatur dan referensi yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu jurnal publikasi terindeks dan sumber elektronik. Jurnal, artikel, dan makalah konferensi yang melaporkan penelitian adalah sumber utama untuk kajian literatur. Untuk menemukan artikel dalam jurnal, pertimbangkan untuk mencari seri abstrak, indeks jurnal, atau beragam basis data komputer dalam pendidikan dan ilmu sosial. Kemudian berupa basis data. Tempat yang paling mungkin untuk menemukan artikel jurnal adalah dalam basis data yang mengindeks artikel jurnal baik dalam bentuk cetak maupun CD. Basis data yang terkomputerisasi memfasilitasi pencarian literatur untuk makalah konferensi dan publikasi seperti makalah dari asosiasi profesional atau lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu berupa tahap awal. Kategori literatur utama yang akhir untuk dikaji terdiri dari bahan-bahan pada tahap awal pengembangan yang mungkin atau mungkin tidak disaring oleh pengulas. Misalnya, editor jurnal atau penerbit buku untuk kualitas. Literatur tahap awal tersebut terdiri dari buletin, penelitian yang dipasang di situs web, buletin asosiasi profesional, dan draft studi yang tersedia dari penulis. Dan yang terakhir yaitu berupa seri abstrak. Seri abstrak yang memungkinkan pencarian luas artikel jurnal berdasarkan area subjek tersedia di banyak bidang. Kita bisa menemukan abstrak ini dengan mengakses katalog perpustakaan online dan menggunakan kata-kata kunci. Pembahasan terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan literatur. Kelebihan literatur: 1. Akses mudah ke materi karena peneliti dapat mencari setiap saat sepanjang hari. 2. Situs web memiliki banyak informasi tentang sebagian besar topik. 3. Situs web menyediakan jaringan yang dapat dihubungi peneliti tentang topik dan masalah penelitian mereka. 4. Penelitian yang diposting ke situs web biasanya merupakan informasi terkini. 5. Situs web dapat dicari dengan mudah menggunakan mesin pencari dan kata kunci. 6. Pilih studi penelitian yang dapat dicetak langsung dari situs web. Selanjutnya yaitu kekurangan literatur. Yang pertama,
penelitian yang diposting ke situs web tidak ditinjau kualitasnya oleh para ahli. 2. Penelitian yang ditemukan di situs web banyak yang dijiplak tanpa sepengetahuan pencari. 3. Studi penelitian mungkin sulit ditemukan dan memakan waktu lama untuk ditemukan. 4. Literatur situs web mungkin tidak disusun atau diringkas dengan cara yang bermanfaat. 5. Yaitu jurnal elektronik teks lengkap yang tersedia di web baru dan jumlahnya sedikit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan.